Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua yang berada dari Sabang sampai Merauke ini ya, dari seluruh Nusantara. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk bisa berkumpul dalam perjalanan majelis ilmu yang sangat istimewa dan luar biasa, yaitu webinar Jelajah Ilmu Akademi Road to Acer Smart School Award 2023. Masya Allah, ini eh, sebuah majelis ilmu yang sangat keren gitu ya Bapak Ibu. Baik, salam hangat dari kami panitia webinar Jelajah Ilmu dan tim ASA, tim Acer Smart School Award. Dan Bapak Ibu mohon izin sebelum kita memasuki acara, mohon izin mengingatkan kembali kepada seluruh calon peserta ASA 2023, eh, pastikan bahwa Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru, kepala sekolah hebat yang sudah registrasi, jangan lupa untuk mengumpulkan dokumen pendukung. Ya, Insya Allah masih kami tunggu sampai tanggal 31 Oktober. Ya, jadi Bapak Ibu akan dinyatakan menjadi peserta ASA 2023 itu ketika sudah mengumpulkan dokumen pendukung. Ya, apa saja dokumen pendukungnya? Yang pertama, Bapak Ibu harus mengunggah video profil, ya. Linknya di YouTube sekolah, channel YouTube sekolah, diambil linknya, kemudian silahkan diupload di eh, websitenya aster.com. Kemudian yang kedua, silahkan Bapak Ibu mengunggah RPS, ya, rencana pengembangan sekolah atau RJM atau Renstra atau apapun namanya dalam bentuk file PDF juga di website Acer. Dan kemudian yang ketiga, pastikan Bapak Ibu sudah mengisi PD penilaian diri, ya, baik yang Bapak Ibu sebagai pengguna jelajah ilmu maupun yang non pengguna jelajah ilmu. Oke, baik Bapak Ibu, karena kita nanti akan berselancar di samudra ilmu yang sangat luar biasa selama kurang lebih 2 jam ke depan gitu ya. Pastikan silahkan Bapak Ibu siapkan dulu kopinya, camilannya gitu ya supaya nanti bisa fokus karena materi hari ini sangat luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu hebat, mohon izin di sini nanti saya sebagai MC eh, mohon izin untuk lebih dulu membacakan susunan acara webinar kita kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian acara inti webinar, kemudian diskusi, tanya jawab, dan penutup. Baik, Bapak Ibu, eh, makan gudeg di tengah sawah, memandang padi nan berlimpah, supaya acara mendapat berkah. Mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menginjak acara yang berikutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah fokus untuk sejenak kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semoga itu bisa menambah-nambah rasa kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Baik, berikutnya Bapak Ibu pada kesempatan yang berbahagia ini di sesi webinar yang kedua kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu dampak AI dalam dunia pendidikan dan dunia kerja. AI atau kecerdasan buatan merupakan salah satu teknologi yang sekarang berkembang begitu cepatnya dan AI telah banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk dalam dunia pendidikan pun dalam dunia kerja. Pada sesi webinar kali ini, kita akan menjelajahi bersama dampak AI dengan pandangan mendalam dari seorang ahli yang sangat luar biasa. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Ricardius Eko Indrajit. Selamat siang, Prof. Eko. Tadi saya lihat sudah ada. Selamat siang, Pak. Baik, terima kasih, Selamat Prof. siang Eko. semuanya. Baik, terima kasih, Prof. Baik, Bapak Ibu. Alhamdulillah ini Prof. Eko sudah hadir di tengah-tengah kita, yang nanti beliau adalah seorang pemimpin dalam dunia pendidikan, yang juga merupakan Direktur SLCC PBPGRI. Baik, mari bersama-sama kita semua membuka cakrawala pengetahuan kita dan meresapi wawasan yang nanti pasti sangat berharga dari beliau. Baik, sebelum memulai mohon izin untuk pantun sedikit, Prof. Monggo. Oke, baik. Makan roti pakai selai. Jangan lupa secangkir kopi. Kalau acara sudah dimulai, mohon disimak Bapak Ibu, jangan ngerumpi. Baik, oke, terima kasih Prof. Eko. Eh, Nanti kita kurang lebih ada waktu 1 jam ke depan, Prof. Eko bisa menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Prof. Saya nggak lama-lama paparannya. Yang penting kita diskusinya, Pak. Oke, baik, siap, Prof. Ya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang ada di seluruh wilayah tanah air. Selamat apa ini? Selamat siang ya. Siang, Prof. Luar biasa sekali. Boleh dong chattingkan. Bapak Ibu dari mana ini? Dari kota mana? Guru apa? Ayo saya tunggu di chattingannya. Bapak Ibu ini siapa? Dari mana? Di kota apa? Ngajar apa? Nah, biar saya bisa. Kan katanya tak kenal maka tak sayang. To know is to love. Tangsel Pak Bagus. Halo Pak Bagus dari Tangsel. Dari Kediri, Jawa Timur. Pak Budiman Semarang. Wis, Pak. Dari Banda Aceh. Pak Syarif Surabaya. Jakarta Pusat Surabaya. Banten, Jatim, Sidoarjo, oh banyak Jatimnya ya. Oh ada dari Palembang sampai situ, sampai satu Palembang, Cianjur, Jakarta Barat, Jombang, Blitar, waduh, lengkap ini ya. Nah, dari mana lagi? Sumatera Selatan, Samenda, Dian dari Bandung, Tasikmalaya, Bambang dari Lampung, Mas Bambang Wiono, Pak Ridwan Syah dari Jakarta Selatan, dari Sumedang Bu Yuning, Mbak Cilegon, Mbak Yohana dari Surabaya, ya dari Gorontalo, halo Gorontalo, wah, weh Jayapura Papua, SMA 1 Kurota, apa kabar? Wah, Mbak Guru sering kayak saya ketemu ya. Baiklah, Bapak Ibu, guru-guru, saudara-saudara sekalian. Pada hari ini saya diminta untuk sharing dengan Anda mengenai dampak AI atau Artificial Intelligence dalam dunia pendidikan dan lingkungan pekerjaan. Jadi saya bagi dua pembahasan saya hari ini, yaitu dunia pendidikan dan dunia pekerjaan, dunia kerja ya. Eh, Gimana ini? Tampilannya udah kelihatan belum, Pak Sudah, Moderator? sudah, Prof. Sudah, sudah. Bapak Ibu tolong dinilai suara saya. Angka nilai 1 sampai 100. Berapa nilainya? Kedengaran apa tidak?
Saya hanya Sudah ingin 100, Prof. memastikan. Sudah mentok 100 ya. Iya, sudah keren, merdu sekali. Alright, kita mulai ya. Jadi, saudara-saudara, yang penting ya kita pertama ngomong AI untuk pendidikan ya. Jangan salah ya, AI itu bukan ChatGPT ya. ChatGPT itu cuma satu dari jutaan implementasi AI dalam dunia pendidikan. Nah, banyak orang tuh salah tafsir, salah sangka ngomongin AI. Ya, sampai-sampai saking salah sangkanya ada yang bilang begini. Wah, dengan pakai AI kita jadi lebih males. Salah. Yang benar adalah dengan AI kita menjadi lebih cerdas, bukan lebih males. Ya, AI dengan AI maka kita nyontoh plagiat, salah. Dengan AI itu artinya kita bertemu dengan banyak orang yang pandai, yang sharing kepada kita selayaknya kita lagi ngobrol. Ya kan? Masa, nah ini siapa? Mbak Susi. Belum mulai udah minta materi, santai. Materi nggak penting. Nanti saya kasih materinya. Yang penting dengerin dulu ya. Nah, ini lebih penting ya. Intinya lebih penting. Kalau kita bisa memahami maksudnya, materi jadi nomor 2 ya. Nih ya. Jadi saya akan kasih tahu dulu manfaatnya dulu. Ya, manfaatnya dulu. Manfaat AI dalam pendidikan nomor 1. Ya, mungkin Anda sudah mendengar bahwa seluruh dunia pendidikan di dunia ini semua mengarah ke yang namanya personalisasi pembelajaran dan kurikulum. Bapak Ibu, tolong kasih tahu saya, di kelas itu Anda ngajar berapa orang? Tolong chattingkan. Satu kelas Anda mengajar itu berapa orang toh? Coba dichattingkan ke saya. Saya 28, Prof. SD. 28. Nah, Pak, kalau ada 28 anak di dalam kelas, Bu Yohana ada 25 tuh, Pak Syarif ada 36. Ya, Pak Rio ada 29 sampai 34. Saya tanya nih Pak Moderator, satu kelas 28 ya, Pak? Ya, Kalau satu kelas itu ada 28 anak, saya mau tanya, ada berapa cita-cita dalam kelas itu berarti? minimal 28. Ada dua puluh Bisa delapan lebih. cita-cita, betul ya? Betul, betul, Prof. Tapi kurikulumnya satu ya? Satu. Iya, carane. 28 cita-cita, tapi kurikulumnya linier, cuman satu. Satu. Nah, ini banyak makanya orang mengatakan yang diajarkan nggak relevan. Mungkin relevan, tapi cuman untuk satu dari 28 orang. Betul ya Pak ya? Betul, betul. Nah, dulu itu nggak mungkin kita membuat 28 kurikulum karena belum ada teknologi. Tapi dengan ada AI nanti, bapak-bapak, ibu-ibu guru bisa tanya sama setiap peserta didik, cita-cita mereka apa, kekuatan mereka di mana, kelemahan mereka di mana, hasil uji waktu masuk itu apa, hasil uji psikologis apa, nanti setiap orang akan dibuatkan kurikulumnya masing-masing dengan kecepatan belajar sesuai dengan anaknya atau siswanya masing-masing. Dulu nggak mungkin karena belum ada teknologi. Nah, bagaimana Pak Eko implementasinya? Implementasinya sederhana. Karena saya sudah coba di beberapa sekolah. Ternyata lebih mudah dari yang kita bayangin. Ya kan? Contoh nih, saya ngomong sama Kang moderator nih, Kang. Oke. Kang, Ya, saya mau tanya, di sekolah Anda ada berapa ruang kelas? ada 30 ruang kelasnya. tiga Oke, puluh rombel, ya. oke Roma. Oke, sekarang saya tanya, pernah nonton bioskop nggak? Belum pernah. Masa nggak pernah? Enggak, maksudnya Bapak pernah nonton bioskop nggak seumur Oh, hidup? pernah. Kalau saya Ya. pernah, maksudnya anak-anak Bioskop ya. sekarang kan di mall kan kebanyakan ya. Iya, Satu mall itu ada beberapa studio, bener nggak? betul, Ada mall yang studionya ada 6, ada 8, dan 10, betul ya? betul, Setiap studio pasti menayangkan film beda-beda, betul? betul. Dan ada jam tayangannya, 2 jam rata-rata, Ya, betul ya? ya, Sama Pak. Dalam konsep personalisasi pembelajaran dan kurikulum, 30 ruang kelas itu kayak 30 studio, Pak. ya. Di mana setiap studio terbagi 2 jam, 2 jam.
Dan tiap 2 jam nanti ada film yang berbeda. Ada topik bahasan yang berbeda. Ada materi yang berbeda. Nanti masing-masing anak itu sudah dipetakan terhadap yang khusus untuk dia agar dia bisa mencapai cita-citanya dan sesuai dengan gaya belajar dan kecepatan dia. Masuk akal, Pak? Ya, betul, Prof. Nah, itulah yang namanya personalisasi Personal. pembelajaran dan kurikulum. Tahu dari mana anak ini harus masuk mana? Disitulah AI bekerja. Karena AI melihat perkembangan si anak itu, melihat nilai-nilainya, melihat kekuatannya, melihat kelemahannya, dan di situ dibuatlah kurikulum yang bersifat personal. Yang kedua, asisten virtual. Jadi ChatGPT, yang namanya Bard ya, yang namanya Bing ya, itu semua adalah konteksnya adalah asisten virtual tidak hanya bagi siswa, tapi itu juga bagi guru. Ya kan? Masa saya nggak boleh belajar sendiri? Sekarang saya tanya, Pak Moderator punya teman nggak? Halo Pak Moderator tercinta. Mas, apakah di tengah-tengah Mas? Iya, Prof. Punya, Prof. Punya teman? Iya. Sebutin satu nama teman Bapak yang pintar. Bambang Bambang. Dia pintar apa, Pak? di IT. Memang spesialis IT, Prof. Kalau Anda tanya ke Pak Bambang jawab. Dan hasilnya menambah pengetahuan Anda, betul? Betul. Sekarang saya tanya, emang Mas kalau menerapkan apa yang dikatakan Pak Bambang, Mas jadi plagiat gitu? Enggak kan? Iya, iya, Ya iya, iya. sama. Yang namanya ChatGPT ke, Bard-nya Google ke, yang Bing, namanya apa namanya eh, Bing, Bing-nya Microsoft. Yahoo ya, Bing-nya Microsoft. Ya itu sama. Kita itu berbicara dengan seolah-olah berbicara dengan pakar. Karena pengetahuan Pak Bambang tadi dengan pengetahuan Pak Bambang yang lain sudah dimasukkan ke dalam mesin. Sekarang saya tanya Pak Moderator, kalau Anda butuhnya jam 1 pagi, Anda bangunin Pak Bambang. Jadi perang nanti. Nanti perang. Makanya yang kita buka bukan Pak Bambang, tapi pengetahuan Pak Bambang diolah oleh ChatGPT, benar nggak? Iya, betul, betul. Nah, itu namanya asisten virtual kita. Hmm. Itu budak kita, bukannya master kita, bukan. Nah, jadi anak-anak kita ini kalau punya pertanyaan yang gurunya nggak bisa jawab, atau gurunya punya pertanyaan yang orang lain nggak bisa jawab, jangan-jangan jawabannya ada. Dulu ada di internet. Kita harus menghabiskan waktu untuk browsing, untuk mengumpulkan, untuk ngecek mana yang benar, mana yang tidak. Sekarang kita dibantu oleh asisten virtual. Virtual. Ya, nah, biar nggak salah ngerti nih Pak, soalnya banyak yang salah ngerti nih, sayang sekali. Ya, Iya, nah, berikutnya adalah analisis dan prediksi. Biasanya guru itu atau orang tua tuh tahunya terlambat, tiba-tiba anaknya nggak naik kelas, bener nggak Pak? betul. Padahal kita bisa Hmm. tahu dari awal ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar, benar ya? Ya, AI itu bisa menganalisis mana anak-anak yang mengalami kesulitan, bukan hanya kesulitan belajar apa, tetapi mungkin dia sudah menguasai topik bahasan tertentu, tapi lemah di topik bahasan yang lain. Melalui pekerjaannya, melalui tugasnya, melalui conversationnya, di situ mesin AI mempelajari anak ini kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, sehingga kekurangan-kekurangan itu ditutupi dengan cara direkomendasikan untuk belajar tambahan dengan materi yang sudah dipilihkan oleh AI, dengan latihan yang juga sudah dipilih oleh AI. Jadi anak-anak tidak ada lagi yang tertinggal. Kan nggak mungkin kalau ada 28 anak, 15 nggak ngerti, nggak ngertinya beda-beda. Terus 15-15-nya minta bantuan gurunya yang cuma satu wali kelas itu. Nggak mungkin toh Pak? Nah, nggak mungkin. Jadi AI itu membantu sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Nah, kemudian berikutnya. Pak Moderator. Lalu bro.
Bapak Ibu kalau saya tanya tolong disettingkan ya. Hal apa yang terkadang membuat Anda terbebani secara administratif sebagai guru? Kasih tahu saya di chattingan. Apa yang membuat Anda terbebani secara administratif sebagai seorang guru? Saya tunggu jawabannya di chattingan. Ya, apa hal-hal yang bagi Anda bilang, aduh ini nyampein aja administratif ini. Ya, masa nggak ada sih mesin yang bisa bantu saya ini? Apa saja misalnya? Banyak, Prof. Bagus. Mulai ya, mulai modul ajar sampai asesmen. Asesmen, Ya, feedbacknya asesmen, bener nggak? iya, Jangankan itu, bikin soal aja capek, bener nggak? betul, Prof. Asesmennya capek, apalagi nanti ujungnya ngisi rapot satu-satu, bener nggak? Iya, Prof. Nah, tahukah Anda bahwa AI bisa membantu Anda menilai esai dari siswa Anda? Ya, sekarang sudah tahu, Tahu nggak? sudah tahu. Nah, jadi kalau anak-anak bikin penting kita sebagai guru memberikan kriterianya apa? Kedalamannya, kelengkapannya kah? Ya kan, kualitas. Mohon maaf, Bapak Ibu. Sepertinya ada ini di Prof. Eko. Mohon ditunggu sebentar, Bapak Ibu. Oke, wah, ini materinya sudah mulai asik ini. Iya, sebentar, Pak. Ini Prof. Eko-nya masih... Termati ya tadi ya? Nah, iya, Prof. Sempat Oh, ya, terlempar, ada Pak. yang lewat. Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Yang mana tadi? eh Modul ajar asesmen, Prof, untuk ini analisis. Analisis ya betul, Ya, sampai analisis ya. Jadi sekarang nggak usah capek-capek lagi melakukan kegiatan administratif. Rapot saya, rapot anak saya dengan rapot temannya sekelas itu 50% nasihatnya sama dari gurunya. Tahu maksud saya, Pak? iya, iya, bro. Padahal setiap peserta didik beda mestinya. Cuman kalau kita nulis satu-satu bisa gila. Sebentar, Prof. Eko sepertinya masih kembali terpental, Bapak Ibu. Oke, Untuk, saya ganti internet nih. oh iya, Prof. Jih, jih. Oke, Bagus silakan. ya. Ya, Oh, sudah. lagi Mohon maaf, Prof. ditanya. Untuk paparannya bisa kembali ditampilkan, Prof. Oke, ya, sorry. Ya, Jadi oke, tadi terima kasih. saya sampai pada apa tadi? Analisis. Otomatisasi Ya, administrasi. ya. Jangan sampai orang tua itu membandingkan rapot anak-anak yang ternyata nasihatnya sama. Ya kan? Nasihat anak saya masa sama sama anak tetangga Pak 50% Pak. Itu pun gurunya pakai kata-kata normatif, harus lebih rajin, harus lebih perhatian di kelas. Nah, itu mah semua orang tahu ya kan? Saya kan pengen yang spesifik beda dari anak saya. Ya kan? Nah, itu nggak Ya, mungkin bisa dicatat oleh guru-gurunya semua. Ya kan? Semua itu pasti membutuhkan alat untuk membantu. Nah, yang terakhir kelihatan ini, Pak. kelihatan, Prof. Nah, Lanjut. ini adalah AI juga bisa membantu sekolah untuk lebih inklusif. Ya kan? Banyak orang yang berbeda, berkebutuhan khusus misalnya. Atau yang berasal dari perekonomian yang berbeda sehingga akses ke informasi tidak seperti yang di kota. Ya kan? Anak baru pindah, ya. Atau misalnya anak daerah yang masuk ke daerah lain karena ayah ibunya harus pindah bekerja, ya belum terbiasa dengan kecepatan bahasa, gitu ya. Atau apapun itu. Ya, nah, saudara-saudara sekalian, bahkan dulu saya ada guru saya itu kalau ngomong cepet banget, Pak. Saya nggak Ya. ngerti saking cepetnya itu ya. Nah, AI bisa membantu kita untuk misalnya apa? Kalau teman-teman yang suka pakai capcut tuh capcut, CapCut. CapCut ya kan? Itu kan ada auto caption, bener nggak? Ya, betul. Jadi guru-guru yang ngomongnya cepet kita bisa dapat transkripnya, ya kan? Nggak perlu lagi harus nyatet satu persatu dan lain sebagainya. Ini cuma sekelumit contoh teman-teman sekalian. Bahkan saya sedang eksperimen AI itu lewat kamera, Pak. Jadi Ya. kamera itu ada di depan papan tulis, tapi anak-anak nggak tahu bahwa ada kamera tersembunyi di depan papan tulis. Nah, kamera itu saya bisa ngelihat ada berapa muka di ruang kelas itu, dan saya bisa lihat berapa orang yang tersenyum, tertawa, berapa orang yang nggak pernah tersenyum dan tertawa.
Jadinya saya tahu guru matematika saya ini menyenangkan atau menjengkelkan. Dia bilang katanya 2 jam saya sudah mengajar matematika dengan menyenangkan. Ternyata 2 jam yang senyum cuma 3 orang. Saya bisa nilai itu dari AI yang saya miliki. Ada lagi yang saya lagi bikin Pak sama teman saya. Menghitung dalam 1 jam berapa anak di dalam kelas yang menguap. Jadi kita menguap Keren, ya Pak keren. ya. Nah, setiap kali anak-anak wah kehitung satu, wah kehitung dua. Nah, terus ada lagi percobaan saya. Saya taruh sensor di sepatunya guru. Gurunya saya kasih sepatu. Seneng banget gurunya. Tapi saya bilang syaratnya satu. Harus dipakai ke sekolah. Iya. Gurunya nggak tahu di sepatunya saya sembunyiin sensor, Pak. Jadi saya bisa tahu dalam 2 jam itu gurunya keliling kelas atau tidak. Kalau guru yang males masih teacher center, maka dia 2 jam cuma berdiri di depan, nggak pernah jalan-jalan. Bener nggak, Pak? Betul, betul. Atau AI duduk di bisa membantu. bangkunya. Iya, AI bisa membantu saya sebagai kepala sekolah untuk melihat mana guru yang aktif apa tidak. Bapak itu tahu dari mana kelas itu sudah student center atau masih teacher center? Pasanglah aplikasi AI dengan mikrofon. Kalau dalam 2 jam itu lebih banyak gurunya yang ngomong, 80% gurunya ngomong terus. Siswanya cuma dikasih kesempatan diskusi 10-20%. Berarti itu masih teacher center. Belum student center. Student center kalau 80% siswanya yang ngomong. Siswanya yang presentasi. Siswanya yang diskusi. Terserah guru-guru mau ngomong apa. Tapi itulah konsepnya. Gitu ya Pak ya. Ada Oke, oke. banyak guru bilang, oh kita semua sudah teacher center. Tapi dia masuk langsung anak-anak nggak boleh ngomong ya. Oke. Nah itu di sekolahan. Masih banyak, ada ribuan kasus yang bisa saya ceritakan. Nah bagaimana di dunia kerja? Nah nanti dari sekolah, penggunaan AI ini, kebiasaan-kebiasaan menggunakan AI akan terbawa ketika dia di dalam dunia pekerjaan. Kalau dalam dunia pekerjaan itu sama, nomor satu, pekerjaan yang sifatnya rutin, berulang-ulang. Itu sekarang di kantor udah diotomatisasi, Pak. Termasuk bikin surat menyurat, Pak. Surat menyurat minta pinjam ruangan. Surat menyurat mohon maaf nggak bisa hadir. Surat undangan. Aduh, itu semua sudah diserahkan ke AI. AI. Kita hanya bilang, tolong bikinin surat dalamnya ini, orangnya ini, rumahnya di sini. Udah jadi suratnya. Manusia diciptakan Tuhan untuk berpikir yang lebih kompleks. Higher order thinking skill. Bikin surat kan sudah kebiasaan dari dulu. Mungkin dulu waktu awalnya kita bikin surat, kita berpikir. Tetapi setelah berkali-kali bikin surat, itu kan jadi rutin, Pak. Ya enggak? Ya. Kita jadi nggak berpikir lagi. Itu sudah masuk ke dalam ranah rutinitas. Ya kan? Nah, jadi kita harus terbiasa dengan proses apa di sekolah yang berulang-ulang gitu terus. Nah, di dunia industri itu proses itu sudah diotomatisasi. Beli tiket diotomatisasi, benar nggak Pak? Betul, betul. Buka tabungan bank diotomatisasi. Transfer diotomatisasi. Betul ya? Ya. Apakah itu membuat kita lebih malas? Kan tidak. Tetapi waktu sisanya bisa kita pakai ke hal-hal lain yang lebih berguna. Itu cara melihatnya. Jadi sebenarnya kita dengan AI bukan makin males, tapi makin cerdas. Oh kalau anaknya dasarnya males pakai AI ya makin males kalau itu betul. Ya kan? Tapi kalau anaknya rajin tambah AI makin rajin. Anaknya pinter tambah AI makin pinter. Anaknya penipu pakai AI ya nipunya ya juga makin cepet atuh. Gitu ya. Jadi jangan salahin AI-nya. Tapi pribadi orang yang menggunakan teknologi. The man behind the gun. AI juga dalam dunia kerja itu dipakai untuk mempercepat pengambilan keputusan. Coba, kita tuh kadang-kadang mau ngambil keputusan susah banget. Gak usah AI lah, Pak. Kita mau jalan-jalan liburan nginep hotel di Bandung. Loh, mau hotel yang mana aja? Kita buka tiket.com, Traveloka lah, Agoda lah. Lama banget browsingnya, bener nggak Pak? Betul.
Kenapa kita nggak cuma bilang saya pengen nginep di hotel 1 hari daerah keramaian tapi budgetnya di bawah 500.000, hotel bintang 3 nggak apa-apa, yang boleh bawa 4 orang masuk ke dalam kamar. Udah, saya pengen ngomong gitu aja. Terus langsung keluar, langsung bisa ditawarin hotelnya. Bener ya, Pak? Ya. Nah, itu yang dilakukan di dalam dunia industri, Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa? Karena itu sifatnya sudah rutin. Pengambilan keputusan yang lama akan membuat pelanggan itu sebel. Akhirnya dia pindah ke toko lain. Sama di sekolah juga begitu. Bukan ya? Apa di sekolah yang orang sempat paling sebel. Kalau menunggu nilai dari guru, apalagi kalau ulangannya esai. Menunggu feedbacknya baru 2 minggu, Pak. Itu guru nggak tahu 2 minggu itu masih kan nggak waktu kita belajar dulu. Kita ngerjain ulangan terus 2 minggu digantung, kita nggak tahu nilai kita berapa dan kita sadar bahwa ada jawaban kita yang salah. 2 minggu hidup tersiksa, bener nggak Pak? Digantung gitu. Tergantung 2 minggu itu kita gantung sana ini nggak enak situ nggak enak nyeselnya minta ampun. Ya, tapi dengan feedback yang cepat, keputusan cepat, saya bisa memperbaiki dengan cepat, belajar lebih cepat, dan lain sebagainya. Nah, kalau di bidang administrasi tentu saja peningkatan efisiensi. Dulu kan kalau kita mau dapat pengumuman dari kepala sekolah ke administrasi, dari ke administrasi diketik, dari ketik kirim orang tua, orang tua ngasih tahu anaknya, muter-muter panjang banget gitu ya. Nah, sekarang dengan 1 kali klik semua bisa tahu apa yang terjadi. Hari ini guru mana nggak masuk, langsung pengganti tugasnya apa, ya kan? Kapan lagi pengganti kelasnya? Itu kan bisa cepat. Sangat efisien sekali. Belum kalau kita ngomong manajemen inventaris. Ya kan? Coba dilihat di sekolah itu. Berapa kapur yang terbuang? Karena kita nggak tahu mana kapur mana ada di mana. Dulu kapur, sekarang spidol, ya kan? Kayaknya beli spidol terus deh, kok hilang terus. Ya kan? Belum ngomong infokus atau overhead project atau proyektor yang dipinjam dari satu kelas ke kelas lain karena terbatas. Ada di mana sekarang? Wah, itu akhirnya kita harus meng-hire orang lebih, harus merekrut orang lebih untuk bisa mengawasi semua aset-aset itu. Karena meng-hire uang lebih, maka uang sekolah harus kita naikkan. Siapa yang bayar itu juga? Nah, karena tidak efisien makanya uang sekolah jadi mahal. Ya kan? Nah, bayangin nanti ada satpam jaga pintu, benar nggak Pak? Ya kan? Nah, coba kita lihat ke hotel-hotel di negara maju, di hotel-hotel Eropa nggak ada satpamnya. Semua udah pakai CCTV, nggak ada yang berani. Mau nyuri silakan aja, besok langsung dijemput sama polisi. Orang ada CCTV, ada mukanya semua. Nah, itu menjadi lebih efisien. Kemudian AI juga menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru yang dulu belum pernah terpikirkan. Ya, misalnya dalam bidang robotika, pengembangan AI, analisis data, ya kan? Karena AI itu kan isinya program. Yang bikin program siapa? Manusia. Ya berarti manusia yang bertambah dong yang kerja. Iya, itu banyak orang lupa. Katanya dengan AI pengangguran makin banyak. Loh, yang bikin AI bukannya manusia. Iya kan? Nah, jadi Ya. sebenarnya membuka pekerjaan. Anda sekarang bukan lagi pengguna AI, pembuat AI, perancang AI. Makin banyak orang yang dibutuhkan untuk memprogram AI dan lain sebagainya. Ya, pekerjaan baru pun keluar. Sekarang ada teman saya bikin ini khusus, Pak. Dia dapat kerjaan khusus. Apa itu? Kan selama ini kalau ada apa seminar-seminar kan selalu ada bumper-bumper itu ya, Pak. Oh ya ya, video Jeng jeng bumper. jeng jeng gitu ya Ya depannya ya. ya Itu ya. dia sekarang bikinin Pak. 1 hari dapat 3 pesanan Pak. Uh. Itu anak SMA Pak. Anak SMA 3 pesanan kali sejuta aja sebulan tuh 90 juta Pak. Ya kan? Nah, tapi itu berlaku untuk orang yang kreatif, untuk orang yang open mind. Ya, jadi AI membuat kita lebih cerdas, bukan lebih malas. Kalau lebih malas intinya memang dasarnya orangnya udah males belum pakai AI gitu ya. Jangan AI-nya yang disalahin ya.
Nah, di samping itu juga dampak AI adalah dalam bidang pelatihan dan pengembangan. Guru-guru sekarang harus belajar AI. Siswa-siswa tuh udah tahu duluan, pura-pura nggak tahu aja mereka, ya kan? Nah, gimana dong Pak? Soal saya bisa dijawab sama AI semua. Tenang aja, nanti saya ajarin bikin soal yang AI juga nggak bisa jawab, gitu kan? Nah, nanti di sesi yang lain itu ya, bikin workshop, bikin soal yang anak-anak juga nggak tahu jawabannya apa, karena tidak bisa diselesaikan oleh AI. AI. Ya, nah, lihat nih, ya. Oke, berikutnya lagi risiko pekerjaan. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang mengandung risiko. Kalau dalam bidang ketentaraan tuh kan jelas. Maju ke medan perang paling depan tuh kemungkinan matinya tinggi. Mulailah Jepang tuh bikin robot. Nanti kalau perang head to head dia aja yang paling depan gitu robotnya. Ya kan? Masih ingat Pak orang yang apa namanya? Orang yang suka kalau di tentara tuh yang suruh mereka ranjau bom. Oh iya. Kalau salah salah nginjek mati toh Pak. Iya, Pak. Belum pekerjaan di pelabuhan yang ngangkut itu berat-berat. Belum pekerjaan di manufaktur yang mengandung unsur kimia-kimia radioaktif yang radiasinya bisa membuat kita mati. Belum lagi di bagian lab-lab biologi yang membuat kuman apa yang mengolah kuman virus yang kalau sampai terjadi apa-apa dia bisa kena apa namanya ketularan dan lain sebagainya. Ini adalah pekerjaan yang mengandung risiko. Nah, AI juga membantu pekerjaan tidak hanya yang kompleks, tetapi juga yang mengandung risiko, yang berisiko tinggi. Sehingga jiwa manusia bisa diselamatkan. Itu Bapak Ibu mengenai AI. Kesimpulannya, supaya Bapak Ibu tidak salah nih, saya catat khusus nih Pak. Karena Ya, banyak orang yang salah. Boleh dibacain yang pertama Pak? oke, baik. Mindset memandang AI untuk Ya. mendapatkan manfaat maksimal dari kecerdasan buatan dibutuhkan kecerdasan manusia. Nah, ngerti itu Pak? Ya, Jadi yang cerdas manusia atau AI-nya? manusia. Manusia. AI itu kalau nggak disuruh dia diem aja, benar nggak Pak? Betul. ChatGPT kalau nggak disuruh dia diem aja. Robotika kalau nggak dibikin programnya dia diem aja. Lah kita tuannya, mereka budaknya kita. Yang kedua Pak, AI adalah budak manusia, bukan sebaliknya. Jangan pernah mau diperbudak oleh teknologi. itu Pak, banyak yang nggak ini loh, nggak sadar bahwa diperbudak teknologi loh Pak. Coba lihat, begitu bangun tidur langsung lihat WA ya nggak? Betul, Bro. Takut banget kalau ada yang terlewat, Hmm. ya kan? Ikut seminar, dikit-dikit lihat WA, takut kalau ada yang mengirimkan pesan dia nggak tahu. Itu diperbudak teknologi membuat Anda was-was, membuat Anda cemas. Was-was dan cemas larinya ke penyakit Bapak Ibu ya. Jangan mau diperbudak. Saya handphone saya taruh aja. 5 jam lagi saya lihat. Kalau ada yang penting salah sendiri. Penting nelpon bukan WA ya nggak Pak? Iya, Eh, iya. gitu. Kalau enggak Bapak Ibu nanti hidupnya akan penuh dengan roller coaster emosi. Menit ini bisa gembira, menit berikutnya kita sedih, menit berikutnya kita marah, menit berikutnya ketawa lagi gara-gara melihat satu WA ke WA yang lain. Apa nggak capek emosi kita naik turun seperti itu? Itu larinya kepada ketidakstabilan emosi, mudah marah, dan lelah jiwa ini. Ya, yang ketiga, Pak. Banyak orang berpikir AI melakukan copy paste dari berbagai konten yang diperolehnya. Pendapat itu keliru. Yang benar adalah AI menjalankan algoritma belajar yang membuatnya dapat memimikkan manusia belajar atau learning. Nah, jadi kalau AI mengeluarkan output gambar kayak video kayak teks kayak ChatGPT itu bukan hasil copy paste. Jadi kalau Anda pakai Canva, suruh bikin gambar
Batman salaman sama Superman. Itu dia bukan mencari gambar Batman salaman dengan Superman, bukan. Dia menggambar sendiri dengan algoritma yang sudah dia miliki. Kalau Bapak suruh lagi dengan perintah yang sama, gambarnya pasti beda. Coba aja kalau nggak percaya. Betul, Bro. Ya, Sama ChatGPT juga. Dengan perintah yang sama, Bapak enter, pasti jawabannya beda. Betul nggak, Pak? betul, betul. Esensinya sama. Tetapi rupa jawabannya, kata-kata pilihannya bisa beda. Karena dia menggunakan yang namanya natural language processing seperti halnya manusia ngomong. Nah, jadi nggak ada unsur plagiarisme, unsur itu nggak ada, salah semua. Itu bukan copy paste. Masa kalau saya tanya, misalnya saya tanya orang pintar, dia bilang, begini cara kerjanya ini, begini A, B, C, D, E. Ya sudah, saya akan bilang menurut Bapak ini cara kerjanya gini. Emang saya plagiat begitu? Kalau salah, tapi saya ngomong, ini dibikin kata dia, ya nggak Pak? Ya, Nah, dan yang terakhir Pak, semua yang berasal dari AI sesuai dengan namanya, bersifat artifisial, bukan emosi, empati, perasaan, atau bahkan kecerdasan yang sesungguhnya. banyak orang terkagum-kagum dengan AI. Suruh bikin surat cinta, dia bisa bikin surat cinta yang romantis. Suruh bikin puisi, dia bisa bikin puisi. Banyak orang bertanya, Pak, AI itu punya emosi nggak? Jawaban saya apa? Punya, tapi emosinya artifisial. Punya perasaan, Pak? Punya, tapi perasaannya Arti- artifisial. Bukan emosi, perasaan, atau empati yang kita laksanakan atau kita rasakan sebagai manusia. Bukan. Itu semua adalah artifisial alias buatan. Gitu ya. Karena dia belajar dari apa yang dilakukan oleh manusia. Oke? Dan dalam dunia pekerjaan inilah kesimpulannya. Karena banyak orang bilang takut nih Pak. Kalau ada AI nanti semua pekerjaan hilang. Semua jadi pengangguran kan gitu ya Pak? Ya, Nih jawabannya. Silakan dibaca Pak. baik. Bukan AI yang akan mengancam hilangnya pekerjaan manusia, tetapi justru manusia yang menggunakan AI yang akan mengancamnya. Nah, jadi peran guru tidak akan pernah digantikan oleh AI. Tapi guru yang nggak pakai AI akan segera tergantikan oleh guru lain yang pakai AI maksudnya ya. Nah, itu Pak Moderator ceritanya. Terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan di siang hari ini yang saya berikan secara ringkas dalam 50 menit bisa membuka wawasan Bapak Ibu semua, bisa membuat semangat Bapak Ibu semua. Ayo kita jadi guru yang lebih cerdas dengan menggunakan AI, bukan sebaliknya. Terima kasih. Oke, baik. Aplaus Bapak Ibu untuk Prof. Eko Indrajit yang Masya Allah luar biasa ini ilmunya hari ini. Wah, daging semua ini Prof. Sangat inspiratif ya untuk kami para guru-guru. Oke, baik Bapak Ibu, Ini demikian bahannya tadi. langsung saya kasih ya. Oh Banyak iya, yang minta nih. ya, Tak taruh di ya. chat ya sebentar Bapak Ibu. Ini bahannya saya kasih nih biar semua dapat ya. Saya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sambil menunggu Prof. Eko untuk mengirimkan materinya, silahkan. Ini nampaknya sudah banyak yang raise hand. Nanti Bapak Monggo. Ibu kita coba tiga penanya dulu. Nanti silakan Bapak Ibu bisa berkenalan dulu atas nama siapa, dari mana, kemudian silahkan sampaikan pertanyaannya. Baik, Ya, untuk saya lagi mengupload 16 mega lagi ya, diupload ke chattingan ya. Silakan diambil. oke, baik, Bro. Baik, yang pertama mungkin Pak Ansar ini ya, Pak Ansar atau Ibu, mohon maaf, Ansar, Banggai Laut, Sulsel. Halo Pak Ansar. Ada? Ya, halo, Oke, baik, boleh terima dengar? kasih. Sudah, silakan Bapak. Oke, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak. Di warahmatullahi mana wabarakatuh. ini Pak? Dari Banggai Laut, Prof.
Woi, Sulawesi Tengah ya. Ya, Sulawesi Tengah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Prof. Mau tanya apa Pak? Ya, ini yang saya mau tanyakan ini, Prof. Tadi ada yang dijelaskan itu tentang kurikulum yang sifatnya personalisasi. Tuh. Nah, ini yang saya mau tanyakan ini konkretnya AI apa yang bisa digunakan untuk itu, Prof. Nah, Bagaimana caranya atau AI mana yang fasilitasnya ada untuk secara spesifik untuk mengetahui bagaimana kurikulum yang pas untuk personal eh, peserta didik, Prof. oke. Saya kasih contoh Kemudian, sederhana ya. kemudian yang kedua, Prof, Ya, tentang penilaian tadi itu, ya. yang bagaimana AI yang bisa menganalisis penilaian. Oke. Oke, Oke, baik. Sudah, terima Pak kasih, Ansar? Prof. Saya Oke, kasih baik. contoh Terima langsung kasih. ya. Oke, monggo silakan, Prof. Ya, Oke, kali ini saya mau coba pakai ChatGPT dulu lah yang semua bisa dapat karena gratis ya. Bang John bisa ngeliat nggak nih ntar? Bisa kelihatan nih Bang John? Bisa, bisa, bisa. Bisa ya? Bisa. Misalnya, misalnya Pak, saya kasih contoh ya. Saya mau tahu mengenai sejarah Nusantara. Nah, waktu Bapak lihat begini, ini ada dari Wikipedia, sejarah Nusantara. Betul Pak ya? Betul. Bapak bisa melihat ya? Bisa, bisa. Nih, saya akan mengambil katakanlah, nah ini yang saya blok ini adalah hasil pekerjaan siswa. Oke? Oke. Saya ingin menilai itu semua. Pakai ChatGPT, gimana caranya? Lihat, saya akan nulis apa, Bapak Ibu lihat semuanya. Ya, tolong nilai jawaban esai dari siswa saya ini berdasarkan 5 kriteria. Misalnya apa saja Pak John? Eh, Keakuratan, ya, terus penulisan, tata bahasa, tata bahasa, apalagi kesesuaian dengan tema mungkin. kesesuaian, saya kasih kesesuaian dengan Indonesia misalnya ya. Ya. 4, Hmm, kedalaman, ya, kedalaman analisis, dan kelima, referensi yang misalnya ya. ya. Tolong nilai jawaban esai dari siswa saya ini berdasarkan 5 kriteria. Keakuratan, tata bahasa, bla bla bla. Ya. Berikan nilai antara 1 sampai 100 untuk setiap kriteria. Di akhir tolong diberikan nilai rata-rata. Inilah jawaban dia. Nih, yang tadi, yang copy paste tadi saya paste. Oke, Pak? Oke. Mari kita lihat. Lihat apa yang dilakukan AI. Udah, jadi tuh. Wah, mantap. Keren. Lihat ya, dia kasih bilang apa? Keakuratannya berapa, Pak? 95 dari Tata 100. bahasa, 90. kesesuaian, 95. kedalaman analisis, 90. referensi, 85. nilai akhir. Rata-rata 91. Lihat, waktu dia jawab dikasih nggak alasannya? Dikasih, Prof, dengan detail Nah, alasannya. apa coba baca? Jawaban siswa ini memiliki keakuratan yang tinggi dalam menjelaskan pembentukan wilayah Nusantara dan karakteristik geologis, geografis, dan biologisnya. Namun, untuk mencapai nilai sempurna ada beberapa rincian kecil yang bisa Eh, diperbaiki. ini kalau saya copy, Pak, ya, saya copy. Kemudian saya tanya gini, apakah yang harus diperbaiki sesuai dengan pesan? Yang pesan tadi saya kasih tahu kan, Pak? Ya, Apa sih yang harus diperbaiki? Oh, dikasih lagi. ketelitian dalam deskripsi geologis, geografis, penyusunan kalimat, penggunaan ilustrasi. Ya,
Tahu maksudnya Pak? Oke, sudah sangat detail, Bro. Sama juga kurikulum. Saya adalah siswa SMP kelas 1. Saya bercita-cita jadi programmer. Kalau di sekolah, kalau di sekolah saya ada banyak jenis mata pelajaran yang bisa dipilih, kira-kira selama kelas 1 SMP saya sebaiknya mengambil mata pelajaran apa saja. Misalnya gitu Pak ya. Ya. Ya, buatkan dalam format tabel. Lihat Pak. Nah, keren, keren, keren. Nah, kalau saya ingin jadi ahli sejarah, apa dong mata pelajarannya? Tanya lagi, tlek. Oh, keluar Pak. Inilah yang dia tonton kayak nonton bioskop Pak. Iya. Dia akan ke bioskop 1, akan ke bioskop 2, ke studio 3, studio 4, studio 5, studio 6, dan studio 7. Saya ingin jadi YouTuber. Harus ke kelas mana? Tuh, multimedia, komunikasi, seni pertunjukan. Nah, oke Pak. Nah, Oke, ini yang Prof. singkat yang nggak perlu bayar mahal, yang nggak perlu nyewa programmer, sudah bisa kita pakai. Intinya mau atau tidak. Karena sekarang sudah dimerdekakan oleh Mas Menteri. Udah dimerdekakan kok masih minta panduan. Udah dimerdekakan kok masih minta contoh. Ya sudah merdeka. Kalau kita benar-benar guru, kita benar-benar kepala sekolah yang baik, kita pasti tahu mana yang bagus untuk peserta didik kita. Merdeka bagi Bapak Menteri kita adalah Anda boleh ngapain saja sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip pendidikan dan tidak melanggar undang-undang yang ada. Semua diperbolehkan kecuali yang dilarang. Betul Pak John? Sangat betul, Bro. Ya, berikut next Pak Ansar. Oke, baik Pak Ansar Ya. sudah terjawab dua sekaligus, Nah, ya. gantian. Ibu tuh Oke. ibu. Ibu. Oke, oke, baik berikutnya Bu siapa ini? Bu dari Gresik, Bu Bu PT. UPT. Bu Ya. siapa ini? Bu UPT SDN. Bu siapa ini Bu? Silakan Bu. Saya Bu Homsia, Prof. Ya, Sokong Gresik. Betul. Gimana Gresik udah hujan belum? Belum, Prof. Masih Panas bau ya. panas ini. Apa Bu pertanyaannya Bu? Iya. Begini, dengan AI kita mempermudah belajar, mempermudah pekerjaan, gitu. Ya. Nah, ini kan juga punya dampak positifnya mempermudah, tapi punya dampak juga negatifnya. Apa itu? Bagi orang-orang tertentu mungkin akan menjadi malas dan sebagainya, malas berpikir, Nah, kreativitasnya berkurang. Nah, bagaimana solusinya agar AI ini tetap kita maksimalkan penggunaannya, namun karakter anak-anak kita untuk menjadi konseptor, menjadi program dan sebagainya ini kreativitasnya tidak mati gitu. Caranya gimana? ya gampang. Oke. Orang itu malas belajar kenapa sih kira-kira? Kenapa orang tuh malas belajar? Karena dia ngerasa nggak ada manfaatnya, bener? Merasa tidak ada manfaatnya. Iya. Iya. Tapi kalau Anda tahu manfaatnya apa, ini saya kasih ya, contoh Bu ya. Enggak. Anak-anak sekarang kan sedangkannya jadi YouTuber, bener nggak? Iya. Betul ya? Nih tak kasih contoh. Gampang cari uang. Dan cari uang. Nah, nih tak kasih contoh ya. Pakai ChatGPT lagi ya. Misal nih, lihat nih. Ya, contoh. Aku ingin jadi YouTuber. Hari ini ingin podcast mengenai ayo ikut pemilu. Misalnya gitu ya. Buatin dong transkrip yang harus aku omongin
agar menarik pakai kata anak-anak zaman sekarang atau zilenials. Buatin ya transkripnya. Lihat Bu ya. Wah, keren. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast kita yang super seru. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru menekan tombol skip atau unfollow dulu ya. Benar nggak Bu? Betul, ya, ya, ya. Nah, Padahal ini buat skripnya ini yang lama. jadi, nah terus ada anak murid saya yang juga males Bu, tapi dia senang bisnis kaos Bu. Tahu kaos ya Bu? Ya, Nah, dia pakai leksika nih Bu. Ya kita lihat. Dia kan kalau kaos isinya gambar ya Bu. betul, ya, betul. Coba kita bikin ya. Please create Mr. Bean using Spider-Man suit. Jadi bikinin Mr. Bean pakai bajunya Bajunya Spider-Man. Spider-Man. Coba ya, bisa nggak nih? Nah, coba kita lihat. Dia lagi loading ya dikerjain. Ntar keluarin ini Bu. Tuh, Wah, tahu maksudnya Bu ya? iya, iya, iya. Jadi awalnya kasih dulu yang sesuai dengan hobi dia. Nih, anak-anak malas belajar matematika, bener nggak? Betul. Betul ya. Nih, kalau yang malas matematika, saya kasih soalnya begini. Kalau matematika nih soalnya nih, kalau matematika. Mau kelas berapa? SMP, SMA? Atau SD? SD, Pak. SD di SD bawah. ya. Ya. SD nih, tak bikin ya. Buatkan soal matematika SD yang berkaitan dengan penjumlahan dan perkalian ya Bu. Ya. Yang di dalamnya ada unsur beberapa superhero Marvel. Oke? Tahu superhero Marvel kan Bu? Tahu bro, tahu bro. Coba Ya. Bu, kita lihat. Bu. Nih lihat baca. Pak baca soal matematika SD Pak. Oke. Spider-Man Spider-Man. memiliki 5 jaring laba-laba di satu tangan dan 3 jaring-jaring di tangan lainnya. Berapa jumlah total jaring laba-laba yang dimilikinya? Ngerti tahu Bu? Iya, 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 Bro. Coba yang kedua, perkalian dengan Iron Man. Baca Pak. Oke. Iron Man memiliki 3 baju besi yang berbeda. Setiap baju besi memiliki 4 peluru repulsor. Berapa total peluru repulsor yang dimilikinya? Ya, perkalian. Nah, sekarang kita lihat untuk anak SMP. Buatkan soal serupa untuk anak SMA, tapi yang HOTS. Tahu HOTS ya? Ya, HOTS dan berbasis apa? Berbasis studi kasus di Indonesia dan di dunia superhero. Wah. Ayo untuk anak SMA nih. Baca. dalam komik Avengers ada 6 anggota tim utama. Jika setiap anggota Avengers memiliki 5 tim superhero lainnya di Indonesia dan masing-masing dari mereka memiliki 4 teman superhero di luar negeri, berapa total teman superhero dari Avengers di seluruh dunia? Nah, bisa bikin gini. Sekarang saya tanya, ini yang kreatif kitanya atau AI-nya coba? Kita. Kita itu maksud saya. Iya. Kita. Nanti kalau Iya. anak yang jatuh cinta juga kita kasih soal jatuh cinta nih, anak lagi jatuh cinta ya. Buatkan soal matematika yang berkaitan dengan remaja yang sedang saling jatuh hati. Coba dia keluar nggak nih? Ada ya Bu ya? Iya, 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 Bro. Apa nih? Tanggal kencan ya? Ada tanggal kencan, baca Bu, tanggal kencan. Wah, itu nama saya masuk itu. Oh. Nah, supaya anak-anak senang Bu, supaya anak-anak senang,
Ibu tulis nama mereka. Siapa misalnya anak ibu di kelas yang males tuh namanya? Alex. Alex. Buatkan soal dengan nama Alex dan siapa lagi? Kina. Kina. So, Iya. udah. Biar dia nanti ibu. Ya. Oh. Jadi ini namanya personalisasi soal, bener gak Bu? Iya, iya. Nama lengkap kita kasih ya, nama lengkap yang ditulis itu nanti. Nah, jadi sekali lagi, itu yang saya maksud sebagai kecerdasan manusia. Kita yang penting AI cuman alat. Itu Bu. Iya, iya, iya. Oke Bu. Ya, terima kasih, Prof. Oke, oke, baik. Terima kasih Bu. Masya Allah, Prof. Itu tadi kayaknya memang intinya itu ya, Prof. Ya. Jadi bagaimana pinter-pinternya kita menuliskan prompt ya supaya jawabannya nanti juga sesuai yang kita Pak inginkan. John. Ya. Mas, kalau kita dapat soal, yang soalnya itu semua siswa sama umum, kan kita tidak merasa disapa, benar nggak? Betul, betul. Tapi kalau di soal itu ada nama kita, ada nama teman kita, sahabat kita, itu kan kita ngerasa, waduh guru kita kok memperhatikan kita ya. Senang Ya kan? dan termotivasi ya, termotivasi untuk ngerjakan. Itu kita kirim satu-satu soalnya, personalized soal. Oke, terima kasih, Prof. Oke, baik. Berikutnya coba satu lagi dari yang cowok, mungkin Pak Sarif dari SMA Trimurti, Pak. Silakan, Pak. Monggo Pak Syarif. Ya Pak Syarif, belum dinyalain tuh Pak Syarif. Oh sudah. Barusan nyala mati lagi Pak. Ya silakan. Baik. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk ini Pak, untuk kita di sekolah kami sudah mencoba bentuk lain dari personalize, tapi belum personalize sih, baru individualis. Ustaz, Pak. Udah bagus. Ya, jadi mengarah ke situ. Cuman memang kendalanya adalah kita masih terbatas oleh waktu yang disediakan oleh ini ya, waktu oleh kurikulum ya, tahun ajaran gitu ya. Jadi memang kita ada beberapa siswa yang mungkin sedikit slow learner, jadinya bagaimanapun mereka tetap harus menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan target waktu, sehingga yang kami utak-atik itu utak-atik itu pada kompetensi yang mereka kejar untuk seperti itu. Nah, kemudian ketika kita utak-atik juga kompetensinya ini, maka nanti sistem penilaiannya itu juga akan berbeda. Nah, cuman memang kalau dilakukan manual itu kerja keras yang luar biasa. Iya, gila kita pasti. Nah, jadi mungkin ada tip dan trik dari untuk menangani hal-hal seperti itu, sehingga semua keunikan anak itu bisa terfasilitasi. Terima kasih. Pak Syarif langsung aja ya. Pak Syarif, di sekolah Anda di Trimurti, semua itu kan sudah dibuat aturannya untuk personalisasi, betul? Aturannya itu bisa diketik kan, Pak? Nah, itu aturan masukkan dulu ke dalam ini AI, Pak, ke dalam program AI. Jadi awalnya aturan itu di copy paste bilang begini, ChatGPT, kami dari SMA Trimurti, inilah aturan kami mengenai kompetensi, kok ini bla 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 bla. Enter dulu. Nanti dia akan bilang, terima kasih untuk input masukan ini. Apa yang bisa saya bantu? Baru Anda masukkan. Si anak ini, dia jawabannya kayak gini. Menurut Anda, kompetensi apa yang udah tercapai nih? Nanti dia jawabin, Pak. Karena Bapak sudah ngasih dasar jawabnya, benar nggak Pak? AI itu bekerja berdasarkan yang namanya train data. Dia bisa jawab karena sebelumnya ada data duluan. Kalau Bapak tidak ngasih data SMA Trimurti, maka dia akan menggunakan data lain yang dia tahu, Pak. Tapi begitu Bapak masukkan SMA Trimurti yang kompetensinya sudah didefinisikan, cara nilainya sudah didefinisikan, maka dia akan mengacu kepada yang Bapak definisikan tadi. Nggak keluar jawabannya.
Dengan kata lain, bikin rapot jadi cepet ya Pak ya. Ya. Itu banyak orang nggak ngerti Pak. Gitu ceritanya. Terima kasih Prof Eko. Iya, sama-sama. Nanti aku main ke sana Pak. Oke. Nah, Siap. ini banyak orang tidak kenal maka tidak. Jadi kita punya dulu kan nenek moyang kita punya dua peribahasa Pak. Yang penting untuk teman-teman yang denger-denger AI gini tapi nggak pernah make. Karena saya berapa kali bertemu dengan orang-orang yang pesimis dan apatis terhadap AI. Begitu saya ketemu dia, saya tunjukkan ketagihan, Pak. Karena selama ini ternyata yang dia tahu katanya, tapi belum pernah nyoba sendiri. Dua peribahasa itu adalah, satu, tak kenal maka Tak sayang. tak sayang. Dan yang kedua, Allah bisa karena Terbiasa. biasa. Biasa. Udah. Itu dua-duanya. Allah bisa karena biasa, tak kenal maka tak sayang. Kalau dua itu dijalankan, Anda akan menjadi guru yang lebih cerdas. Dan siswa Anda menjadi siswa yang lebih cerdas, bukan lebih malas. Begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Atur Prof Eko. Terima dulu. kasih Pak Sarif. Oke, berikutnya Pak Rindang. Pak Rindang Kediri juga ini Pak. Monggo Waduh. silakan. Pak Monggo. Rindang dari Kediri juga ini Prof. Siapa? Oh, belum dinyalakan Pak ini. Pak Rindang, operator. Sudah Pak Rindang. Monggo. Oke. Terima kasih Prof Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik Prof. Jadi benar apa yang dikatakan Prof Eko di akhir kalimat yang menanggapi Mas sebelumnya tadi, bahwasanya Allah bisa karena biasa, kemudian tak kenal maka tak sayang, itu tadi. Saya sangat setuju Prof. Yang mereka skeptis dan pesimis terhadap adanya ini AI ini karena dianggapnya seperti yang Ibu dari Manado Gresik tadi dengan itu. Jadi menganggap nanti dampak negatifnya itu bisa membuat siswa juga guru itu jadi lebih malas nanti, bukan lebih cerdas. Tapi dengan apa yang dicontohkan oleh Prof Eko tadi, membantah semua itu. Jadi terbantahkan apa yang sebenarnya terjadi, itu akhirnya membuka kembali wawasan saya khususnya dengan apa yang jenengan paparkan tadi. Jadi ada intinya adalah clue-clue yang kita berikan dulu kepada AI supaya tidak sesat tadi itu Prof ya. Jadi betul sekali. kalau clue-nya itu kita berikan di awal sehingga AI paham tentang apa yang akan kita maksudkan ke depannya, insya Allah nanti kita akan lebih cerdas dan bukan lebih malas. Terima kasih Pak banyak. Terima kasih Pak Rindang. Oke, terima kasih. Tadi. Jadi Pak Rindang ingin mengatakan bahwa yang pintar tuh manusianya, milih clue-nya. AI-nya ya meneng aja Pak, sampai clue-nya global ya tak kasih jawaban global. Clue-nya minta detail tak kasih jawaban detail, ya kan? Sampai Pak bikinin silabus pembelajaran, itu mereka juga bisa bikinin Pak. Nanti kalau silabusnya nggak setuju kita bilang, aku kurang setuju nih, yang kedua dan ketiga diganti, dia ganti nanti. Tolong tambahin yang seperti ini, dia kayak budak kita aja Pak. Kita tuannya gitu, yang mikir kita gitu. Matur nuwun Pak Rindang. Makasih Pak Rindang, makasih Prof Eko. Sebelum ke teman-teman masih ada 4. Ini saya juga mau tanya, boleh Prof ya? Kurang. Oke, baik. Juga masih menyambung dari Pak Rindang. Jadi kalau memang tadi saya lihat itu betul yang disampaikan Pak Rindang. Nah, yang kebetulan saya juga pengguna AI, termasuk juga untuk menulis buku, membantu menulis buku dan lain-lain, penyusunan soal. Nah, yang saya tanyakan Prof tadi itu kan kalau melihat contoh yang jenengan demokan itu enak sekali gitu ya, jawabannya bisa langsung akurat dan itu sangat keren gitu ya. Nah, ada enggak kira-kira tips triknya bagaimana menyusun prompt itu supaya benar-benar tepat sasaran gitu Prof? Terima kasih. AI itu mencoba untuk memahami prompt kita, Pak. Jadi misalnya, Bapak tulis pertama apa? Tolong bikinin ini. Keluar kok kita merengut gitu ya.
tulis aja. Maksudku bukan begini, kayak orang ngobrol, Pak. Oh, iya, iya, iya. Saya kadang-kadang kalau sama ChatGPT itu bilang, bro, tolong bikin ini bro, gitu kan. Ya kan? Teman, sahabat, tolong bikinin ini mas, gitu kan. Nanti kalau dia salah ngerti, kita bilang, maksudku bukan ini, maksudku yang kayak begini. Oh, mohon maaf, coba kalau begini. Dia itu mempelajari berdasarkan persepsi dia. Jadi kalau ternyata Bapak dapat jawaban yang salah, Bapak bilang, bukan itu maksud saya. Maksud saya begini. Nanti kadang-kadang dia nanya, boleh nggak dikasih contoh? Dia suka nanya gitu, Pak. Kita kasih contohnya, baru dia jawab gitu. Jadi anggap saja dia itu kayak teman kita yang pintar. Nggak usah takut menyusun kata bahasa yang bagus apa enggak ya. Contoh nih ya Pak ya. Nih saya kasih contoh ya. Lihat dia. Ya. Nih saya pakai bahasa anak-anak sekarang. Bro, kenapa sih belakangan ini banyak orang yang baperan gitu ya? Ya kan? Saya kan ngajak ngomong nih Pak. Nah. Wah, bener gak maksudnya tuh? Iya, iya. Masuk. Gitu? Terus kita bilang, waduh, bahasanya serius amat. Bisa nggak yang lebih mudah bisa dimengerti anak SD kayak saya? Gitu kan? Tuh dia robah. Oh, ya, ya. Kalau saya mau cerita mengenai apa itu baper ke nenek saya, pakai kata-kata apa? Udah kayak orang ngobrol aja, Pak. Oke. Nek, baper itu singkatan dari baperan saya. Jadi, ya. Jadi kuncinya adalah dia bukan berdasarkan sintaks, Pak. Dia menggunakan yang namanya natural language processing sebagaimana orang manusia ngobrol biasa. Emang kita kalau ngobrol gini pakai EYD, Pak? Enggak toh? Tuh, tiba-tiba ada enggak toh. Nah, itu kan enggak EYD banget belakangan itu. Udah ngobrol aja. Dia dibuat untuk memahami orang ngobrol seperti bahasa manusia biasa. Justru kalau kita terlalu baku malah formal dia. gitu. Oh. No, Oke. Kalau salah bilang bukan iku maksudku. Maksudnya gini. Oh, sorry, dia gitu kok. Coba aja. Baik. Baik. Terima kasih Prof. Wah, ini sangat keren. Oke, baik. Berikutnya ke Bu Ririn dulu, Bu. Monggo silakan, Bu. Setelah ini Pak Dedi Effendi. Silakan Bu Ririn. Bu Ririn, halo. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Di mana Bu Ririn? Di Tulungagung, Jawa Timur, Prof. Wilang, Jawa Timur dah. Inggih. Iya. Ngatur Prof. Saya tertarik dengan pembahasan itu tentang kurikulum dan pembelajaran personality. Ya. Nah, itu bagaimana ya Prof ya agar itu bisa terrealisasi di sekolah dasar, terus ada sinergi antara kurikulum merdeka dengan kebijakan sekolah, kebijakan dinas pendidikan, karena selama ini kurikulum merdeka saja untuk pembuatan asesmen sumatif itu antara SD dengan kecamatan saja bentrok, Prof. Nah, luar biasa. Dan ada penguatan seperti itu, bagaimana agar semuanya bisa jalan satu sinergi ngaten, Prof. Terima kasih. Bu Ririn, pertanyaannya bagus nih ya. Tolong teman-teman dengarkan baik-baik. Kurikulum merdeka itu dia bukan kurikulum. Kurikulum mereka adalah sebuah paradigma, sebuah mindset, ya. Itu adalah sebuah cara berpikir. Dilandasi pada prinsip bahwa setiap sekolah itu pasti memiliki kebutuhan yang unik karena Indonesia beragam, betul? Betul, Prof. Setuju saya itu. Nah, artinya, begini artinya, Bu Ririn, kalau Anda bersama teman-teman Anda di sekolah, bersama dengan kepala sekolah dan yayasan, diminta untuk merencanakan kurikulum, anggap saja, saya ulangi ya, anggap saja pemerintah tidak ada aturan sama sekali,
Kira-kira Bu Ririn, kepala sekolah, guru-guru yang lain, pemilik sekolah akan bikin kurikulum yang kayak apa? Saya yakin Ibu pasti akan membuat kurikulum yang bagus, nggak main-main. Bener nggak? Ya, Prof. Saya yakin pasti dalam kurikulum Ibu akan ada assessment, betul? Betul. Pasti akan ada model umpan balik, betul? Betul. Pasti ada model cara atau metode pembelajaran yang dipakai, betul? Betul. Catat itu baik-baik secara lengkap sesuai dengan prinsip pendidikan dan submit itu kementerian bilang ini adalah kurikulum Merdeka SDN 1 sumber dadi. Itu maksudnya Pak Menteri. Tapi karena orang Indonesia selama berpuluh-puluh tahun dapatnya semua dari pusat, dikasih kebebasan itu malah bingung, betul? Betul, Prof. Belum lagi pengawasnya, ya bingung. Betul, Prof. Betul sekali itu. Belum lagi kepala dinasnya, yo bingung. Padahal saya masih ingat dulu Pak Menteri itu pernah ngomong gini. Saya sudah tahu guru-guru terlalu banyak administratif. Saya sudah tahu banyak yang dikasih nggak relevan. Oleh karena itu saya putuskan kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar. Yang artinya Indonesia itu heterogen, kebutuhannya heterogen, jawabannya heterogen. Silahkan bikin sendiri-sendiri kurikulumnya. Saya tidak akan mengeluarkan peraturan lagi. Itu awalnya Pak Menteri jadi menteri ya. Begitu dibebasin itu, se-Indonesia bingung malah kirim surat. Pak, tolong bikinin contoh, bikinin panduan, bikinin peraturan. Lah balik mana loh? Nah, jadi benar nggak Bu Dirin? Sekarang kan Anda boleh memilih. Mau pakai kurikulum yang dulu yang Anda pernah kenal, mau KTSP kek, mau kurikulum 2013 kek, mau pakai yang dikasih pemerintah, atau Anda membuat kurikulum sendiri, kurikulum Merdeka SDN 1 sumber dadi. Betul, Bu? Betul, Prof. Beranikan membuat yang terakhir itu selagi Ibu merasa mampu membuat itu bersama teman-teman. Yang dibuat pemerintah adalah bagi sekolah-sekolah yang nggak tahu harus mulai dari mana. Nggak tahu harus ngapain dulu. Diberikanlah panduan-panduan itu. Yang penting tidak melanggar apa? Tidak melanggar prinsip pendidikan. Apa itu? Harus ada interaksi antara pendidik dan sumber belajar. Harus ada lingkungan belajar, harus ada umpan balik, harus ada evaluasi, harus ada assessment. Kan begitu Bu ya? Ya, betul. Itu Bu. Ada bikin itu kurikulumnya. Tak ikut tanda tangani nanti bisa jadi kurikulum merdeka SDN sumber dadi. Ya. Karena Meskipun banyak pertentangan ya, Prof ya. Nah, bagaimana cara menghadapi pengawas? Tahu nggak cara gimana? Bagaimana, Prof? Minta solusinya, Prof. Saya ini belajar langsung dari beberapa tempat di Jawa Barat, di Banten, dan satu tempat lagi. Tahu apa? Jangan nunggu pengawas datang ke sekolah. Undang pengawas sesering mungkin ke sekolah. Ajak dia bikin kurikulum bareng. Sama kayak sekarang Bu, bank-bank di Indonesia itu kan takut sekali sama yang namanya Bank Indonesia dan OJK. Bener nggak Bu? Jadi sampai mereka bingung, kita mau berinovasi takut disemprit. Ya soalnya Anda berinovasi dulu, kemudian lempar ke publik, nanti publik marah, ada yang dirugikan, baru disemprit. Ajak dari awal OJK atau BI itu membuat kurikulum bareng. Nah di Banten sama Jawa Barat ada beberapa sekolah yang sangat dekat sekali dengan pengawasnya. Pengawasnya tuh keliling Bu. Jadi pengawasnya tuh ikut berinovasi. Biar dia tahu juga apa itu pendidikan. Kenapa sekolah satu berbeda dengan sekolah yang lain? Malah dia marah kalau satu sekolah sama dengan sekolah sebelahnya. Orang gurunya beda kok. Fasilitasnya beda kok. Anak-anaknya beda kok. Cita-citanya beda. Masa kurikulumnya podo. Nah, gitu Bu. Jadi kita membuka pintu untuk pengawas. Jangan diem-diem aja. Formal boleh, informal silahkan. Sebenarnya kan saya juga bilang sama Pak Menteri, buat nama pengawas tuh diubah jadi pendamping, kan ya Bu ya. Ya tidak menakutkan ya Prof ya. Soalnya pengawas itu kata dasarnya awas. Nih kalau pendamping itu kan mendampingi, betul toh? Betul. Ya udah nanti bikin apa?
bikin bikin Zoom nanti isinya pengawas semua tak ngomong ya. Mereka sebenarnya mau bantu cuman nggak tahu dari mana gitu loh Bu. Karena kita belum terbiasa selama berpuluh-puluh tahun ini apa namanya diberikan kebebasan seperti sekarang. Jadi malah bingung minta peraturan lagi. Alami kok. Tapi saya lihat Bu Ririn udah tahu apa yang harus dilakukan ya. Udah sama teman-teman guru berkumpul, ayo berani bikin kurikulum merdeka khusus SDN Anda. Gitu Bu, terima kasih. Oke. Terima kasih, Oke. Prof. Baik, terima kasih Bu Ririn, terima kasih Prof. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mohon izin. Prof Eko barangkali bisa istirahat sebentar, minum dulu sebentar Prof. Ini Ya, ya, ya. nampaknya masih cukup Ada ya. seru ini teman-teman sudah yang present masih banyak sekali. Oke Bapak Ibu sambil menunggu Prof Eko minum, silahkan Bapak Ibu di kolom chat sudah ada daftar hadir, silahkan sambil diisi. Kemudian mohon maaf itu tidak untuk di-share kemanapun gitu ya, biar nanti Bapak Ibu yang hadir di sini saja yang berhak untuk mengisi daftar hadir tersebut, gitu nggih. Kemudian yang kedua, nanti setelah ini Pak Dedi silahkan boleh open mic, setelah nanti Prof Eko ready kembali, kemudian Bu Heni, setelah itu Pak Rubito. Nanti barangkali Bapak Ibu ini mumpung dengan Prof Eko gitu ya, silahkan Bapak Ibu bertanya sebanyak mungkin gitu ya. Nanti biar kita bisa mendapat pencerahan yang Ya, itu silakan. bisa gamblang. Oke, terima kasih Prof Betul, Eko betul, sudah betul. ready kembali. Pak Dedi kami persilahkan untuk open mic. Monggo Pak Dedi belum dibukain. Pak Dedi Effendi. Bisa dibantu? Oke, sudah silahkan Pak. Sudah silakan Pak Dedi dicoba. Clear suara saya, Bang John? Sangat Sudah. clear. Di mana nih Pak Dedi? Di Padang, Prof. Padang. Iya, iya. Mantap. Oke. Yang terhormat Prof Eko, kemudian Bang John. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bertanya. Luar biasa tadi penjelasannya. Jadi yang selama ini bagi saya mungkin agak agak suram gitu, agak ya Ngeblur. ada blur ya, agak blur terhadap manfaat AI. Itu jadi semakin jelas gitu. Dan memang luar biasa. Saya mengenal AI barangkali masih baru ya, Prof ya. Terutama yang ChatGPT itu sekitar Januari kemarin. Lumayan Pak. Iya, dan sejak itu saya sering memanfaatkannya untuk ya memunculkan ide bagaimana pembelajaran, speaking, bahkan teka-teki apa segala macam saya mintain ke dia. Terus beberapa sebulan atau 2 bulan ini saya baru kenal dengan Bard, dengan Bing gitu kan. Ya. Nah itu saya coba membandingkan ketiga AI ini itu kenapa bisa berbeda. Saya pakai prompt yang sama tapi dia memberikan jawaban yang berbeda. Itu yang pertama, Prof. Boleh Prof tambah, Prof? Ya, boleh. Ya. Terima kasih. Yang kedua ini terkait dengan apa? Misalnya kita mau mengadakan riset gitu ya, Prof. Riset ya PTK atau apalah begitu yang kira-kira bagaimana trik supaya AI ini membantu kita dalam proses riset. Ya. Itu aja mungkin, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa program AI itu dibuat berdasarkan namanya algoritma. Ya, berdasarkan program. Kenapa Bing, Bard, dan ChatGPT itu berbeda? Karena tiga-tiganya dibuat oleh tim yang berbeda. Sama seperti gini. Kalau Pak Dedi nanya ke saya, Pak Dedi tanya saya misalnya, menurut Pak Eko Indonesia itu apa? Dengan Bapak nanya ke Bang John, menurut Bang John Indonesia itu apa? Kira-kira jawaban kita sama nggak Pak? Pasti beda. Beda. Kenapa bisa berbeda? Karena saya punya knowledge yang berbeda, punya database yang berbeda, punya pengetahuan yang berbeda selama saya hidup. Dan Pak John juga seperti itu. Bard, itu Pak Bard, itu datanya dia ambil semua dari yang ada di Google. Bing, dia ambil semua data-data dari yang dipakai oleh Microsoft dan partner-partnernya. Iya, jadi database-nya itu beda-beda, Pak.
seperti pemahaman saya dengan Bapak mengenai Indonesia beda. Walaupun kita tahu banyak yang sama, kita tahu ibu kotanya di mana, kita tahu berapa provinsi, itu akan sama ya Pak ya. Nah, jadi itu intinya, setiap AI itu punya algoritma yang berbeda. Sehingga jawabannya itu saling memperkaya. Makanya kalau saya tanya 5 orang, saya dapat 5 jawaban ya Pak ya. Nah, dari 5 orang yang saya tanya dapat 5 jawaban. Dari 5 jawaban, saya ketemu jawaban saya setelah saya sintasikan. Nah, ChatGPT sama, cuma GPT nanyanya kejutaan orang, Bing nanyanya kejutaan orang, si Bart nanyanya juga kejutaan orang yang ada di database dia. Nah, dari hasil kumpulan itulah jawabannya menjadi berbeda-beda, tetapi esensinya biasanya sama. Sama persis. Mungkin kalau Bang John ditanya, Bang John jawabnya adalah sporadis misalnya. Kalau saya misalnya Pak John jawabnya bilang Indonesia adalah begini, nah, diceritakan runtut dari sejarahnya. Itu model Bang John. Kalau saya mungkin terbalik. Saya ngomong ngelihat dari demografinya. Nanti yang lain jawabnya pendekatannya beda, bukan dari demografi. Dia ngelihat dari komponen-komponen Indonesia apa saja. Nah, gitu Pak ya. Kedua, bagaimana membantu penelitian? Wah, ini kalau saya buka banyak sekolah yang bisa dapat dana penelitian nih Pak. Saya buka ya. Oke. Ayo Prof, buka Prof. Buka, saya paling seneng ya. Oke Pak, saya ngomong sama Pak Dedi ya. Pak Dedi dinyalain tolong Pak operator Pak Dedi Effendi dinyalain biar saya bisa ngobrol. Pak, kita mulai dari blank misalnya ya. Saya ini seorang guru yang mimpi dapat dana hibah penelitian ya. Tapi saya tidak pernah meneliti. Bisa ajarin aku dong, bro. Coba jawaban dia apa? Tentu saya akan memberikan panduan dasar. Pertama apa? Pilih topik penelitian. Buat pertanyaan. Oke. Kita kan nggak pernah nih. Kalau saya ingin meneliti mengenai kesiapan guru-guru di daerah Bapak mana Pak? Pak Effendi tadi? Padang. Di Padang. Kalau saya ingin meneliti mengenai kesiapan guru-guru di Padang dalam menerapkan ChatGPT, kira-kira topik penelitian yang menarik, menyenangkan, dan berguna untuk pemerintah apa ya? Kita pakai pemerintah karena mau minta ini kan Pak, mau minta dana. Kasih dong beberapa pilihan judul atau topik penelitian. Kan gitu Pak? Iya. Tes. Coba kita lihat dia kasih tuh. Nah, mau yang mana Pak? Ya judulnya. Dampak yang nomor 2 aja. Nomor 2, dampak penggunaan ini ya. Ya. Oke. Mohon tolong dong buatin proposal penelitian berjudul dampak penggunaan ya, di mana rencana saya mau pakai survei aja. Iya Pak, lihat. Ada pendahuluannya Pak? Ya. Wah, langsung jadi ini. Metodologi Pak? Ya. Apple. Tinggal kita ngembangin lagi ini ya Prof ya. Nah, cara ngembangin gini Pak. Misalnya Bapak lihat. Ini kok pendahuluannya terlalu pendek ya Pak ya, benar nggak? Paragraf ya. Nah, gini caranya Pak. Lihat nih. Ini kan saya copy Pak. Ya. Elaborasi lebih dalam dan lengkap mengenai itu dikasih nih, tang tuh suruh elaborasi Pak, tang. Oh, lebih panjang sekarang Pak. Oke Pak. Oke Prof. Oke Prof. Belum selesai nih, belum selesai. Tenang, sabar. Kita mau keren dikit. Saya rencana mau pakai 2 hipotesis. Wah, biar kalau ada hipotesis kan keren Pak. Kuantitatif ya. Apa ya kira-kira
yang relevan dengan judul tuh. Saya ngetiknya salah aja nggak apa-apa Pak. Dia akan tahu kok kalau saya Natural. ketik. Iya, coba. Tuh ada beberapa hipotesa tuh. Ini hipotesa pertama, hipotesa kedua. Oke Pak, hipotesa pertama. Oke ya. Buatkan kuesioner untuk survei demi menjawab hipotesis pertama. Usahakan ada lebih dari 3 variabel penelitian. Surveinya dalam format tabel ya. Kira-kira. Pakai skala Likert 1 sampai 4 gitu ya Pak? Ya. Wih. Mantap, mantap. Nanti kalau udah dapat jawaban Pak, kasih jawabannya ke dia. Tolong analisa jawaban ini apakah menolak atau menerima hipotesis. Oke Pak? Oke, Prof. Luar biasa ini. Jadi memang bahasanya bebas-bebas aja ya, Prof, ya? Bebas-bebas saja Pak. Memang dia didesain untuk itu. Kebetulan saya 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu waktu ngambil S2, bidang saya Natural Language Processing Pak. Jadi saya tahu bagaimana dalamnya bekerja. Gitu Pak Dedi, selamat Terima berenang kasih. Pak Dedi. Terima kasih, Prof. Ya. Oke, terima kasih Pak Dedi, terima kasih Prof. Itu tadi yang saya bilang, wah ini kok kalau Prof Eko yang minta tolong kok cepet banget gitu ya, jangan-jangan temennya ini. Jawabannya akurat banget ini, wah. Oke, baik, Bu Heni, silakan Bu. Admin minta tolong untuk Heni Destika Ya. dari Al-Fatih 1. Ayo tolong operator Ibu Heni Destika. Sebentar Bu Heni, lagi dicari namanya, yang namanya Heni banyak kali. Heni Destika, SMP IT Al-Fatih user. Coba Ibu buka, udah bisa belum? Oh, sudah. Silakan Bu. Sudah terdengar ya, Prof ya? Jelas Sudah. sekali Buku. Nah, sebenarnya Prof Eko itu menjelaskannya enak banget ya. Saya sampai wow, keren banget. Masya Allah. Mungkin guru-guru di sini juga luar biasa banget ya. Sangat menarik Ibu di pembahasannya. mana sekarang? Ibu di mana, ngomong-ngomong di mana? Saya di Tangerang, Pak. Prof. Dekat kampus saya dong. Oh iya dong. Main dong ke kampus. Iya, siap, Prof. Ya, silakan. Tadi menarik sekali ya untuk AI tadi. Untuk yang tadi Prof bilang kan, untuk dari segi guru kan kita untuk menjadikan teman ngobrol itu asik banget ya, Prof. Ya. Dari bahasa yang santai sampai bahasa yang baku pun bisa terjawab. Nah, apabila AI ini dipakai sama murid nih, Prof. Nanti kita di kelas murid dibilang, Bu, tidak usah dijelaskan, Bu. Saya sudah dapat jawabannya semua. Betul. Gitu, Prof. Cuman kalau misalkan dari dia bisa menemukan jawaban semuanya. Nah, trik apa sih sebenarnya dari guru ini selain belajar AI agar anak-anak itu walaupun ada AI tetap peran guru di sini nih tetap ada gitu tuh. Oke, good, very good. Iya. Coba cara saya ngajarin AI pertama ke anak-anak gimana? Gimana, Prof? Saya kasih soal, saya minta anak-anak cari jawabannya di AI, tapi bukan itu soal saya. Tahu soal saya apa? Apa, Prof? Tolong kritisi jawaban AI. Oh. Ya benar, Prof. Benar. Iya, ya. Benar nggak? Iya, betul. Kamu kritisi jawaban AI itu. Iya. Udah gitu aja. Wah, itu jawabannya bingung deh. Gimana cara nulis AI itu kritisi? Itu satu. Oke. Yang kedua, saya mau tanya nih. Bu Heni berapa bersaudara? Aku 3 saudara, Prof. Oke. Bapaknya Bu Heni berapa bersaudara? Ayah, aku 5. Oke. Ibu berapa bersaudara? Ibu sama 5. Kalau di total berapa orang tuh dari saudara Anda, saudara ibu, saudara bapak? 11. 11. Oke. Kalau semua anak-anak di kelas saya bilang begitu, sama atau enggak setiap orang?
Berbeda-beda, Prof. Beda kan ya? Betul ya? Iya, benar-benar. Nah, soal saya sederhana. Tolong dihitung standar deviasi dari orang-orang itu. Kira-kira bisa jawab nggak ChatGPT? Lumayan berpikir dong. Nah, tahu dari mana dia usia Bapak Ibu ya? Benar? Betul. Nah, nanti kan saya bisa dibohongin sama anak-anak. Karena dia tahu saya nggak tahu bapaknya siapa, ibunya siapa gitu kan? Iya, betul, Prof. Aja ibu bilang, nanti waktu ngumpulin, tolong di lampirannya disertakan fotokopinya ya, fotokopi KTP-nya ya. Bu, sekarang saya tanya, emangnya gampang minta fotokopi om, tante, paman, bibi yang nggak pernah ketemu tuh anak-anak? Dia belajar komunikasi, bener nggak? Betul. Dia bersilaturahmi, bener nggak? Betul. Terus ada anak yang bilang, aduh paman saya yang satu ini sudah meninggal. Ya sudah, kamu sekarang nyekar. Lihat di batu nisannya meninggal usia berapa. Ya data itu yang dipakai. Jangan lupa difoto untuk lampiran tugas. Iya. Kolaborasi mapel ya, Prof ya. Betul. Jadi AI itu cuma bisa memenuhi kognitif. Betul. Kognitif itu Anda harus kerjakan, benar nggak? Sama kayak saya bilang gini, Ibu tulis di AI resep cara bikin rendang yang enak untuk orang yang asam urat. Akan keluar resepnya. Pertanyaan saya, ujiannya bukan resepnya. Ujiannya adalah masaknya berdasarkan resep itu, betul nggak? Iya, betul, Prof. Biarin dia pakai AI, karena yang saya tanya AI nggak bisa masak. AI bisa ngasih resep, kita yang suruh masak, begitu. Jadi AI hanya memenuhi kognitif, tidak masuk ke psikomotorik, tidak masuk ke afektif, betul ya? Oke, betul, Prof. Itu kan kayak virtual assistant aja yang tadi dikatakan. Orang pintar yang ikut ke kita kemana saja kita berada. Jadi pertanyaan Ibu sekarang kita balik. Ketika anak-anak semua sudah tahu semua pelajaran yang ada, apa yang mau diberikan, sebagai guru saya ngapain, kan begitu ya? Iya. Nah, jadi jangan dibalik lagi. Kalau kita menjelaskan sesuatu, makanya saya lupa ngomong Pak sama Bang John. Bang John, kalau ini ya, kalau webinar sama saya, tanya jawab tuh ada satu aturan. Tanyalah sesuatu yang jawabannya nggak ada di ChatGPT, gitu aja. Bener nggak? Nah, kalau gitu sayang, ketemu saya capek-capek jawabannya bisa dibaca ChatGPT. Buat apa Anda menghabiskan waktu ngikutin saya ngomong, ya nggak? Nah, gitu ceritanya. Oke, Bu Eni. Iya, siap, Prof. Makasih ya, Prof. Benar, kuncinya kolaborasi antar mata pelajaran itu betul. Adanya di situ. Iya, sip. Oke, baik Bu Eni, terima kasih. Prof, ini masih ada 3 penanya. Ya, nggak apa-apa. Sampai jam 15.25 ya. Oke, baik Prof. Ada 3 penanya, ada Pak Marwoto nanti, terus disusul Pak Rubito, Pak Zainul. Pastikan 3 penanya ini sesuai aturan Prof Eko ya. Silakan ditulis di ChatGPT dulu pertanyaannya. Kalau tidak ada baru boleh ditanyakan. Kalau ChatGPT menjawab tidak memuaskan baru tanya saya. Nah, oke. Silakan Pak Marwoto dulu. Pastikan tidak ada di ChatGPT ya. Akan user ke Pak Marwoto. Pak Marwoto dari mana Pak Marwoto? Pak Marwanto. Pak Marwanto, J. Pak Marwanto. Ya, dari Assalamualaikum. Mana, Pak Marwanto? Dari Situbondo, Prof. Wis, Situbondo. Oke, Pak Mar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof Eko dan Bang John. Izin tanya Prof, ini luar biasa materinya yang tentang AI. Yang saya cemaskan ini Prof, terkait kita sudah mantap membuat sebuah mungkin PTK atau seperti penelitian, ketika dicek plagiarismenya Prof. Nah itu bagaimana Prof? Pak, waktu menulis, nih saya kasih contoh lagi ya. Lihat ya, saya ulangi. Saya kasih lihat nih. Bang, apa sih plagiat itu? Kalau Anda menganggap karya orang lain adalah karya Anda, betul? Betul ya, Pak? Ya, Prof. Kalau kita bikin begini misalnya, ceritakan mengenai Nusantara. Kan ChatGPT cerita ini, Pak. Benar nggak? Betul ya, Pak? Oke, sekarang lihat baik-baik. Saya nulis apa? Ceritakan mengenai Nusantara yang dilengkapi dengan
referensi yang relevan dengannya dalam citasi berformat apa? Pak John, lihat apa bedanya? Lihat nggak apa bedanya, Pak? Ada citasinya. Citasi siapa itu? Ya, Louis toh? Ya. Pringle toh? Kusumawati toh? Citasi. Masa gini saya masih bilang plagiat? Enggak, bro. Oh, iya. Tapi ada cara lain, Pak, kalau Pak Marwanto pengen lebih nyaman. Pak Marwanto ngomong sama saya, Pak Marwanto ya. Siap, Bro. Pak Marwanto, saya pengen Pak Marwanto ngomongin mengenai situ Bondo pakai bahasa sehari-hari. Atau gini, pakai bahasa sehari-hari. Silakan. Situ Bondo merupakan daerah yang notabene banyak penduduk yang bersuku Madura. Penduduk, lihat nih ya. Suku Madura, lihat. Aku nulisnya banyak keluru-keluru kan. Terus. Di mana banyak sekolah-sekolah yang masih termasuk sekolah yang tertinggal. Yang masih tertinggal. Lihat, aku tulis sekolah masih tertinggal. Lihat, di mana banyak sekolah ya kan? Aku nggak pakai bahasa Indonesia yang baik ya, Pak. Yap. Terus, apalagi intinya? Ya. Bagaimana cara memajukan sekolah-sekolah yang tertinggal di daerah Situbondo itu, Jo? Aku ingin tahu bagaimana caranya memajukan sekolah yang tertinggal. Dulu ya. Lihat belakangnya. Lihat saya nulis apa? Konten di atas adalah kenyataan yang ada di tempat saya. Bisakah diubah menjadi sebuah latar belakang proposal penelitian. Oke, Pak? Ya. Lihat. Oke? Lihat, baca baik-baik. Betul, Pak? Siap. Yo. Ini dia menggunakan kata-kata Bapak tadi. Kata-kata Bapak dia bahasakan ulang. Bapak jawab pertanyaan saya. Yang plagiat ChatGPT-nya atau kitanya? Ayo. Ya, Bro. Oh, maksudnya ya? Siap, Bro. Ya. Nah, ini kan kayak notulen rapat biasa toh, Pak? Ya. Bapak kasih butir-butirnya, nanti dia buatkan kalimatnya. Nah, kalau gitu siapa nyontek siapa coba? Benar tuh Pak Marwanto? Keren. Bro. Iya, Bro. Mau saya kasih lihat rahasia yang lebih ngeri lagi nggak? Mau bro. Kalau dibuka rahasia tak buka kabeh ya. Ya karena selama ini itu Prof takutnya gitu. Sempat dengar dengan juga bahwa itu kan juga bahasanya kan ada database-nya tuh batasnya hanya sampai tahun berapa ya Prof database-nya yang 2021. Ya 2021. Nah. Yang sisanya yang 2021 pakai AI, sisanya pakai browsing biasa. Gitu aja kok repot. Ya, Bro. Nih, saya kasih rahasia ya. Saya kasih rahasia satu nih. Mudah-mudahan saya sharing kelihatan ya sebentar. Saya akan masih ada nggak nih sebentar. Jadi saya anak sekarang tuh kan setengahnya pakai itu loh, capcut itu loh. Ya. Ya, nih saya kasih lihat ya, saya pindah. Nih, sebentar, aduh nggak kelihatan. Ini saya buka satu rahasia lagi ya. Saya kemana-mana sekarang. Bapak punya handphone kan Pak ya? Ya. Saya sarankan kemana-mana nanti Bapak kalau punya ide, nyalakan mikrofon Bapak rekam ide Bapak. Ya, ini saya kasih contoh. Tapi saya kasih yang ada gambar ya. Sebenarnya suara aja cukup. Dia nggak butuh gambar. Dia hanya butuh suara. Anda bisa lihat ini. Kelihatan kah? Ya, kelihatan Bro. Ini adalah rekaman saya, salah satu rekaman saya. Jadi kalau ini saya sharing, bentar ya, saya sharing supaya Anda bisa dengar ya. Coba lihat baik-baik. Saya sharing dulu. Oke. Nih, kalau saya jalanin, dengerin.
Nah, oke, sorry. Artinya adalah kita, saya ulangi, mengenai apa yang dikehendaki pelanggan. Kita bisa melihat melalui data-data seperti berapa sering pelanggan kita Oke, ini rekaman saya, Pak, ya? Berikan. Ya? Oke, Pak? Ya, Prof. Nah, sekarang di CapCut ini, di CapCut ini, itu ada yang namanya teks. Dan di teks ini ada yang namanya auto caption. Dan di auto caption ini ada bahasa Indonesia. Bapak pernah nyoba ini? Belum, Prof. Belum. Kira-kira dia ngapain ini, Bapak Ibu? Auto caption ini. Auto caption itu, Pak, Otomatis kubah bahasa. omongan Bapak dibuat transkrip bahasa Indonesianya, Pak. Saya ulangi. Omongan Bapak dibikin apa tadi, Pak? Transkrip bahasa Indonesia. Coba lihat baik-baik sekarang. Saudara-saudara sekalian. Nah, sorry, Bapak bisa lihat nih? Bentar ya, saya pindahin ke bawah biar kelihatannya. Ah, ini saya buat. Nah, oke. Silakan. Lihat mengenai aspek dan area sekitar big data. Bisa lihat, Pak? Kalau kita lihat paling tidak Kelihatan, ada Prof. aspek utama atau 5 aspek kunci dalam sebuah konsep big data. Aspek ini berkaitan dengan faktor ekonomi yang ada di belakangnya. Mengingat big data banyak sekali dipakai. Oke, betul semua kan, Pak, ya? Ya. Betul, Bro. Nah, Betul. ini kemudian saya ekspor, Pak. Tapi yang saya ekspor itu hanya kata-katanya saja, Pak, teksnya tadi. Sehingga Bapak bisa melihat, coba saya nggak tahu, Bapak bisa ngeliatin ya? Kelihatan nggak ini? Window lain, nggak kelihatan ya? Belum, agak. Belum. Oke. Nah, sehingga Bapak bisa melihat ini nih. Lihat nih, Pak. Ini kata-kata saya tadi, Pak. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Prof, kelihatan. Ini kan kata-kata saya tadi, Pak. Ya. Lihat, nggak ada titik, nggak ada koma, semua yang saya tulis ditulis gitu kan, Pak? Tidak ada subjek, predikat, objek, benar nggak, Pak? Benar, ya, Prof. Ini kalau semua saya copy, ini saya copy, kemudian saya pindahkan ke ChatGPT, lihat, tolong buatkan ringkasan dari skrip ini. Terus saya masukin tadi yang saya omongin. Lihat, Pak. Tahu, Pak, ya? Keluar kan, Pak? Iya. Buatkan 10 soal multiple choice dari skrip ini. Oke, Pak. Ya, Prof. Sip. Tolong kasih tahu saya. Siapa nyontek siapa sekarang, ha? Itu adalah Bapak yang ngomong. Pikiran Bapak diomongin, cuman dibikinin supaya bahasa Indonesianya bagus. Gitu, Pak? Siap. Ya, Bro. Nah, rahasia dapur tak buka semua ini. Wey. Mantap, Bro. Ya, terima kasih. Bang John, sorry aku 3:30 harus ke Zoom lain. Oke, baik. Makasih banyak, Bro. Oke, baik Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya masih ada 3 penanya karena Prof Eko ada kegiatan lain, jadi mohon maaf mungkin kita jadwalkan ulang gitu ya. Pak Amor nanti silakan di ini ya supaya Bapak Ibu yang lain ini tampaknya antusiasnya sangat luar biasa. Oke, baik. Terima kasih sekali Prof Eko tadi wawasannya sangat luar biasa. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua yang hadir di majelis ilmu ini. Terima kasih Prof Eko, sehat-sehat selalu dan semoga Bapak Ibu juga bersemangat setelah ini memanfaatkan AI untuk membantu pekerjaan, terutama di dalam dunia pendidikan. Prof Eko, mohon maaf untuk sebelum meninggalkan tempat, mohon izin untuk bisa berfoto sebentar saja. Jadi, Bapak Ibu, mohon bisa open cam sebentar saja untuk dokumentasi panitia.
Pak Yubi, Pak Amor sudah siap untuk ambil gambarnya ya? Mohon di. Siap, Pak. Silakan ya, Oke, Bapak Ibu. oke baik. Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera silahkan dinyalakan sebentar saja. Bapak Ibu Oke, jangan lupa ya, share, like, subscribe Ekoji Channel. oke baik Prof. Oke Bapak Ibu, ini silahkan channelnya Prof Eko, silahkan bisa diikuti Ekoji, ya, ada tuh di Ekoji Channel ya. Insya Allah ya. pasti sangat banyak informasi Share, like, pendidikan di sana yang subscribe. bermanfaat. Oke. Silakan. Pak Yubi sudah selesaikah untuk fotonya? Baik, sudah Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, Prof. Eko, terima kasih sekali sudah memberikan wawasan, pencerahan yang tadinya kami agak ragu gitu ya untuk memanfaatkan ChatGPT, tapi hari ini insya Allah sudah sangat gamblang dan kami sangat terbuka untuk bisa nanti memanfaatkan AI ini untuk membantu eh, pelayanan pendidikan di sekolah kami. Kesimpulannya tadi yang penting dan perlu kita garis bawahi bersama bahwa untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari kecerdasan buatan AI ini dibutuhkan kecerdasan manusia. Seperti tadi yang dicontohkan Prof. Eko sangat keren sekali dengan perintah-perintah prompt yang sederhana tetapi jawabannya sangat keren sekali dan itu sangat membantu. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian untuk acara webinar kita kali ini. Jangan lupa nanti Bapak Ibu kita masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sesi lagi untuk webinar Jelajah Ilmu. Silakan pastikan diikuti. Kemudian Bapak Ibu, sekali lagi kami berpesan mengingatkan, jangan lupa untuk dokumen pendukung segera dipenuhi sebelum tanggal 31 Oktober. Oke, demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya pribadi sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon izin menutup dengan pantun, Prof. Silakan. Oke. Pergi ke hutan melihat gajah. Gajah pergi satu rombongan. Jika ada kata yang salah, Bapak Ibu, mohon saya dimaafkan. Ini juga dari AI, Prof. Jadi mohon maaf kalau tidak dibocorkan lagi nih akhirnya. Baik Bapak Ibu, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Eko. Sehat selalu. Terima kasih, Prof. Eko. Bang John, terima kasih. Terima kasih, sukses semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bang John. Terima kasih Prof. Salam dari teman-teman SLCC Jawa Timur.